bisnis shelter ini katanya bisa cuan, bisa make money. Ya kerja sama dong. Kerja sama? Sama vet-nya juga bisa kerja sama. Jadi vet-nya juga ikut curang gitu? Oh banyak sih vet ikut curang, banyak. Tapi anjing banyak mati dong nanti kalau gitu. Misalnya, banyak anjing mati. Terus memang mereka pikirin, enggak. Barusan ini saya mengundang seorang tamu membicarakan tentang kesejahteraan anjing di Indonesia, di mana ada krisis dan ada kekhawatiran dan ada concern nanti begitu. Dan saya sebagai seorang dog lover, of course saya merasa itu harus saya bahas ya. Dan tapi banyak teman-teman tuh mungkin di luar juga tanya, tapi Bu Grace, katanya shelternya nggak bagus, atau shelternya ada red flag dan lain sebagainya. Nah anyway, saya hari mengundang dua narasumber saya, ya Pak Roger dan Bu Kathy, di mana mereka adalah bukan hanya dog lovers, tetapi juga adalah pemerhati daripada satwa, terutama kita ngomong anjing hari ini ya, benar ya? Oke. So welcome Pak Roger, welcome Katie, right? Nah, pertama-tama nih saya harus tanya, kenapa kalian begitu suka dan begitu memperhatikan anjing? Boleh nggak tanya sedikit? Kalau saya lahir besar di keluarga yang mendidik kami memang untuk mencintai binatang. Ya. Tidak hanya anjing, kucing, kelinci semua. Cuma memang saya dari umur 4 tahun tidurnya sama anjing, jadi ya mau nggak mau terbawa. Biasa gitu ya, sampai besar pun terbawa. Kemana-mana ya pasti ada anjing. Kuliah pun saya bawa anjing. Satu-satunya orang yang di UI bawa anjing cuma saya. Boleh ya? Nggak boleh, tapi saya bawa. Berapa anjing Bapak sekarang? Sekarang cuma 22. Cuma? Yeah. Oh, that's a lot. Alright. Kalau Katie sendiri? Kalau saya memang dari kecil sangat suka dengan binatang sebenarnya apapun ya, tapi waktu kecil itu nggak boleh pelihara anjing, jadi ketika besar itu saya excited sekali pengen pelihara anjing, kucing gitu, dan senang memang, dan sangat tidak suka sekali dengan kalau ada kekerasan pada anabul gitu. Berapa anjing kamu saya tanya? Cuma berapa ini? Anjingnya 4, kucing 12. Ah, wow. Alright. Nah, kalau kalian berdua melihat situasi daripada dua binatang ini, kita bilang anabul ya, kucing dan anjing ini, kan kita lihat banyak story-story ya di internet dan lain sebagainya mengatakan ada anak muda lah menyiksa anjing, ada perdagangan ilegal anjing dan lain sebagainya. Gimana kalian merasa kondisi di Indonesia ini? Apakah tambah parah atau tambah baik atau bagaimana? Pasti tambah parah, selalu tambah parah. Selama pemerintah belum mau benar-benar turun tangan ya untuk memperbaiki undang-undang yang ada, maka dan untuk memperbaiki tindak lanjut. Undang-undangnya bisa ada, tapi kalau tindak lanjutnya tidak dilakukan, kalau aparatnya tidak memahami undang-undangnya dan tidak menindaklanjuti sesuai dengan undang-undang yang ada, maka ya percuma gitu kan. Jadi kejahatan apapun ketika dibiarkan pasti akan terus berkembang. Sama halnya dengan kekerasan terhadap satwa. Jadi sebetulnya sekarang peraturan pemerintah itu tentang kekerasan anabul itu apa sih sebetulnya yang dikatakan? Iya, kalau yang dikatakan di KUHP pun ada larangannya. Tidak boleh. Nggak boleh menyiksa. Menganiaya itu tidak boleh. Ada 302 itu jelas gitu loh. Di KUHP itu jelas. Tapi seperti halnya kalau kita bilang sama anak kecil, kamu tidak boleh mencuri permen. Tapi ketika dia mencuri permen kita biarkan, maka dia akan mencuri lagi. Seperti itu, so simple. Jadi artinya enforcement-nya tidak ada di Indonesia. Enforcement-nya tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena mohon izin, tapi polisi kita sangat sedikit. Polisi kita sangat sedikit untuk menanggulangi rakyat yang segitu banyak ya. Kasus yang masuk pun sangat besar, sangat banyak. Mereka punya unit khusus. Tapi pada kenyataannya ketika ada laporan, unit yang bukan bidangnya pun akan terpaksa menangani. Karena bukan bidangnya, pemahamannya automatically tidak bagus ya. Sulit. Iya, sama kayak waktu itu saya juga pernah melapor juga untuk kekerasan pada hewan. Polisi aja sampai masih bingung ya, ini masuknya ke pasal mana nih gitu. Dan mungkin mereka merasa ini cuma hewan lah, jadi nggak sepenting sama manusia. Enggak. Saya ketemu satu orang polisi di Ubud ya, di Ubud Bali, karena saya domisili di Bali. Bukan di Ubud, di Mengwi ya, di Polres Badung. Itu dia sangat concern dengan anjing. Begitu saya datang ngobrol, dia cerita, iya loh Pak, ini ada ini gini. Kita mesti tindak lanjutnya seperti apa Pak? Jadi ngobrol kita banyak. Jadi ya kalangan pecinta kucing
pecinta anjing juga ada kok di aparat dan mereka peduli. Jadi ada yang care, tetap ada. Tidak semua tidak care. Enggak cuma hewan, enggak. Seperti itu. Betul. Gitu ya. Ya di Jakarta juga begitu, waktu itu saya rescue juga untuk di rumah jagal gitu kan bersama salah satu shelter juga. Itu polisi sigap sekali, bahkan menyediakan truk untuk bawa anjing itu. Iya. Dibawa kemana? Waktu itu dibawa ke DKPKP. Oke, ada orang yang memang sengaja menganiaya anjing. Nah, tapi kita tahu juga bahwa ada dog lover loh, yang karena mungkin bosen atau apapun juga, tiba-tiba anjing udah nggak lucu ya deh, atau nggak cocok lah, ya udah gue buang lah, gue lemparin balik ke shelter dan lain sebagainya. Kalau kayak begitu bagaimana? Itu sih buat saya bukan dog lover ya. Ya kan? Mereka sukanya pas lagi lucu-lucunya, iya, itu bukan kecil. dog lover berarti. Tapi kayak begitu nggak ada hukumnya kan kayak begitu? Menelantar kan ada hukum. Ada juga. Tetap kena. Tapi kan cuma kembali ke penindakan. Kembali ke deliknya delik aduan atau bukan. Ada yang mengadukan atau tidak. Ketika ada yang mengadukan, pembuktiannya bagaimana? Kan panjang ya. Jadi setiap kasus ya beda. Setiap hal berbeda. Kasusnya bisa sama penelantaran. Tapi apa yang dilakukan? Contoh, ada penelantaran anjing di Bali oleh oknum ya. Oknum AS gitu ya, yang sebelumnya sudah bermasalah di Jogja juga, sekarang kabur ke Surabaya ganti nama. Dia memang dikenal sebagai pecinta anjing, dia kumpulkan anjing. Sebenarnya dia tidak kumpulkan anjing karena dia suka anjing, dia suka uangnya. Dia buka donasi, dia terima uang. Anjing yang mau mati mau apa dia nggak peduli. Kalau teman-teman saya yang kenal saya selalu bilang, lu kok bisa ya kalau sama anjing tuh, halo sayang, tapi sama orang kok nyonyor banget gitu ya. Tapi ya mau gimana, memang kalau ketemu anjing memang seperti itu, ketemu kucingnya seperti itu gitu kan. Jadi kalau perlakuannya terhadap anjing baik, kalau dia perhatikan anjingnya, dia jaga kesehatannya, dia rawat, dia perhatikan, apa nak, mau minum ya, yuk sini yuk kita. Itu hanya bisa terjadi ketika kita memang sayang sama anjing. Tapi kalau perlakuan terhadap anjingnya kita lihat, kita masuk tempatnya, dia bilang dia punya anjing banyak, datang ke rumahnya lihat anjingnya ya bulunya jelek, kusem, simple ya, bulu jelek, kusem, berkutu dan lain-lain. Nah di Indonesia kita tahu ya, mungkin kota besar sangat atau kota-kota yang kecil ya, kita tahu kan perdagangan anjing itu sangat luar biasa besar. Bukan masalah ilegal ya, kita ngomong yang dijual di online shop lah, apa suka banyak pet fair yang jual-jual kayak begitu, ya kan? Nah, again, ini kan adalah orang-orang yang cuma pengen anjing atau anabu karena lucu-lucu, ada satu kayak pet gitu loh. Bukan mereka mau punya seperti kamu belasan puluhan anjing, cuma mau cute-cute. Tapi mereka tadi bilang nanti satu hari momennya udah tua, lewat gitu. lah, atau taunya anjingnya nakal, saya nggak bisa perhatiin, saya juga males menjaga dia dan lain sebagainya. Jadi advice kalian nih kepada mereka orang biasa, bukan ada niat jahat loh ya, yang mau memelihara anjing itu apa sih yang kamu akan tekankan biar mereka tuh jangan melantarkan anjing mereka ke depannya? Simple, mau memelihara anjing tidak berbeda dengan mau menikah. Ya. Cuma bedanya adalah ketika kita mau pelihara anjing, kita mesti tahu bahwa itu adalah komitmen 15 tahun minimal. Ya, minimal 15 tahun. Kita patok 15 tahun minimal. Anjing bisa meninggal di umur 6 tahun, 8 tahun, 10 tahun. Tapi secara umum sekitar 15-16 dia sudah meninggal. Jadi sanggup nggak? Komit 15 tahun, sanggup atau tidak? Sanggup atau tidak? Komit ketika dia mulai tua, ketika dia harus kita bersihkan kotorannya, kita harus bersihkan badannya setiap hari. Sehari 5 kali dia kencing, 5 hari kita bersihkan. Sanggup atau tidak? Ketika dia sudah terkapar seperti layaknya kita ketika kita tua, ya orang-orang tua tentu sudah tinggal diam di tempat tidur. Anjing pun gitu. Kemarin salah satu anjing saya yang paling tua baru meninggal gitu kan aja. Ketika mau meninggal itu gitu, dia kencingnya basah badannya, kita mesti keringkan semua. Kita mesti kasih semangat lagi gitu, diajak ngobrol, ditemani. Ketika saya harus kerja, saya bilang sama kennel boy saya, lu duduk di sini, lu pangku dia, lu lus dia, gua balik, gua mau lihat lu lus dia, lu nggak lus dia, gua hajar lu ya. Gitu. Jadi benar-benar sanggup nggak kita untuk rawat ketika tuanya nanti. Jangan cuma lihat pas lucu, wah lagi lucunya, wah, oh ya senang, beli ya. You have the money. But then again, ketika kamu telantarkan dan dia mati, menurut saya pribadi pertanggungjawabannya ada ke atas. Iya pasti. Gitu loh.
Ya kalau buat saya pelihara anjing itu bukan cuma sekedar hanya suka dan mau. Ya itu satu komitmen memang, nomor satu komitmen, karena anjing itu adalah keluarga. Ketika dia masih sehat ya kita anggap dia seperti anak, kita treat like a child lah. Nah, ketika dia udah tua, perlakukan dia seperti orang tua kita lah. Dia sakit, kita urus, seperti yang tadi Pak Roger katakan seperti itu. Jadi tidak untuk hanya sementara, kamu suka, tidak suka kamu buang, tidak bisa begitu memang. Nah, tapi ada orang, kalau dengar kata-kata kamu katanya seperti orang menikah, seperti anak dan orang tua, pasti ada komentar begini, lebay banget sih, aduh cuma anjing doang lebay. Pasti ada komentar tersebut kan, benar sih? Gimana respons kamu orang udah ngatakan demikian? Kalau saya sih simple. Kalau ada yang bilang lebay, saya mau tanya sama dia, apa kesukaan dia? Setiap orang punya kesukaan, ya. Ketika dia suka dengan mainan, troll, ya, apa dulu ada yang boneka-boneka dengan rambut-rambut itu. Ya, troll. Dia panjang gitu, nanti satu kesentuh, kecolek, jatuh, pluk, aduh, bisa muntap naik tinggi. Tidak beda. Jadi kalau memang kita tidak suka sama anjing, jangan piara anjing. Jangan hanya ikut-ikutan. Apalagi yang judulnya hanya anjing jenis ini lagi tren. Dulu husky lagi tren. Semua piara husky. Sekarang berapa banyak kita ketemu husky di jalanan dalam kondisi yang sudah Betul. Ya, mengerikan sekali. Anjing juga bukan sebagai gaya-gayaan untuk menunjukkan status sosial apa segala macam, itu bukan. Kamu rasa orang ada di anjing buat status sosial? Ada. Oh iya. Ya, ada. Ada orang saya yang punya bilang malamut tuh. ada yang bilang saya punya beacon seharga apartemen kayak gitu. Iya. Oh ya, agak sepatem ya. Yang ngomongnya kita nggak tahu ya. Kan. Tapi mungkin ada loh ya. Mungkin aja ada. Katanya kalau dia jual 3 biconnya, maka bicon 3 biji jadi 1 apartemen katanya gitu ya. Kalau saya sih, saya melihatnya saya punya anjing 22 ekor. Saya tidak melihat jenisnya apa. Tidak lihat jenisnya, anjing Bali, mayoritas anjing saya Bali, anjing kampung. Saya tidak pernah beli, ya adopt, don't shop. Ya, itu kita nggak penting ya. pernah. Itu Kita nggak penting pernah. ya. Oke. Kalau orang udah Rescue. pecinta anjing, dia pasti ada di situ, adopt don't shop, itu pasti ada. Tapi saya mau tanya ya, saya kenal seseorang, dia bilang dia mau coba adopsi anjingnya, right? Terus dia coba, tapi memang aja katanya beda sama yang dia beli gitu loh. Dimana kata kelakuannya mungkin anjing kan masih adopt itu kan buat dari bayi asli, mungkin udah berapa bulan gitu, udah bituan atau 1-2 tahunan begitu. Katanya behaviornya itu lebih tanda kutip wild, teratur dibandingin yang anjing dia beli gitu. Bener nggak sih itu? Benar sekali. Saya pernah harus rescue 1 ekor kintamani yang menyerang orang, ya. Jadi buas, statusnya buas, fierce dog. Saya datang, saya lihat, kebetulan dia dikasih rantai kapal berat sekali, gitu ya, pegang gitu. Saya deketin, saya pegang rantainya, saya bawa jalan. Kemudian setelah jalan sekitar 1 jam lah ya, bolak-balik, saya lepas itu. Saya kasih collar biasa dengan leash biasa. Saya ajak naik ke mobil. Udah, supir saya suruh jalan, saya duduk cuma pegang dia di belakang. Di bagasi saya pegangan sama dia. Karena mobilnya agak minivan gitu ya. Di bagasi saya pegang, saya terus. Nggak galak tuh. Jadi salahnya di mana? Salahnya di manusianya. Pasti. Ketika manusia melihat anjing, saya adopt anjing, saya maunya anjing saya sama seperti anjing yang dari kecil saya pelihara. Well, that's quite impossible. You have to train the dog. Itulah manusia kan makhluk yang paling mulia, berakal budi. Sehingga dia yang harusnya bisa memberikan training yang pas untuk si anjing, sehingga si anjing bisa berperilaku sesuai dengan keinginan dia. Kan gitu. Ada banyak trainer bisa dibayar, bisa dipanggil. Tidak mau panggil trainer, nggak punya duit, nggak apa-apa. Banyak buku, baca, belajar, dan latih. Gitu. Perlu kesabaran ya? Iya, sabar. Perlu kesabaran. Makanya itu orang-orang bilang, kok bisa lu sabar sama anjing? Karena gitu, hitungannya intinya adalah manusia itu yang paling mulia, yang berakal budi. Ketika ada sesuatu terjadi antara manusia dengan hewan, saya selalu mempersalahkan manusia. Karena manusia yang punya
pikiran. Mesti lebih bisa. Saya harus menghindar. Oke, saya harus begini. Oke, saya harus mengantisipasi keseluruhannya. Itu manusia yang bisa. Nggak bisa kita harapkan, ya kucingnya harus begini, ya anjingnya harus begini. Nggak bisa. Kalau gitu, misal kamu melihat seseorang yang beli-beli anjing kayak begitu, kamu ada itu nggak merasa that's not a dog lover? Oh, enggak. Enggak juga. Nggak menghakimi, kayaknya. Beli anjing, ada yang beli anjing karena suka. Ada yang beli anjing karena kasihan. Yeah. Ya, saya pernah ketemu satu orang yang beli 7 ekor anjing di pasar satwa di Bali. Dia beli 7 biji. Saya tanya, buat apa? Saya udah curiga duluan kan. Buat apa beli banyak-banyak? Nggak tahu lah, daripada lihat ini nangis hati saya. Dia bawa. Itu orang-orang yang sayang anjing. Itu pasti sayang anjing yang kayak gitu. Yang beli karena lucu, karena suka karena lagi tren teacup, ya, teacup dog itu lagi tren gitu kan. Itu, kan? Ya. Jadi kamu nggak menghakimi orang kalau beli anjing. Silahkan beli. Asal tujuannya benar. Tujuannya kita nggak akan pernah tahu. Nggak, maksudnya hatinya dia, nggak, misalnya tuh orang itu bisa, maksudnya yang penting hatinya dia ada benar-benar mau love that dog, seperti orang tua, seperti anak, komitmennya itu. Betul. Jadi you're not judging ya? Nggak. Oke. But still, we will say adopt, don't shop. Ya. Saya kan donatur shelter nih anjing, ya kan? Dan saya sering menemukan perkataan-perkataan respons nih. Ketika saya mau sama teman saya juga punya anjing, dia bilang, jangan ke shelter A, mending ke shelter B. Jangan ke shelter B, mending shelter C, karena orang ini kata nggak baik, katanya, dan lain sebagainya. Banyak sekali dengar kayak begitu. Kenapa sih antara shelter satu sama lain itu suka ada konflik kah, atau tuduh-tuduhan dan lain sebagainya? Why? Jadi gini, awalnya adalah orang, kalau menurut saya ya, awalnya adalah orang melihat anjing, kasihan, kelindes, terlantar, buduk dan lain, diambil, dia pelihara. Kemudian dia menjadi tidak mampu memelihara terlalu banyak karena dia tidak mampu mengendalikan keinginan dia untuk menyelamatkan. Dia ambil lagi. Lalu akhirnya dia mulai teriak, tolong dong bantuin saya dong. Atau ada yang lihat kemudian bilang sama orang, kasihan dia gini, dia kurang uang gini. Kemudian orang mulai bantu. Itu awalnya berkembang. Which is good, awalnya good. Semua orang bantu, berkembang. Akhirnya dia bisa beli tanah, dia bikin shelter. Dia bikin shelter. Dia mulai mengenal cara mencari donasi seperti ini. Donasi datang, kemudian dia dia pakai itu untuk anjing-anjingnya dan lain-lain. Orang lain lihat, oh gitu ya, bikin bikin Nah, bikin ini karena sayang sama anjing, karena sayang sama kucing, atau karena mau cari donasi. Itu jadi pertanyaan utama. Ketika dia mau cari donasi, membuat shelter untuk mencari donasi, ya sudah pasti dia bukan pecinta. Ketika dia mempunyai shelter dia bikin shelter dengan patokan dia mau mengurus, lain cerita gitu loh. Nah, kebanyakan shelter ini saling tuding, saling tunjuk dan lain-lain, itu karena diantaranya pasti ada yang judulnya tidak bikin shelter untuk mengurus anjing. Tapi itu nyari donasi. Ada juga yang awalnya untuk anjing, tapi kemudian bergeser. Oh enak ya, duitnya banyak loh gitu. Ya, kemudian mulai mencari donasi itu menjadi satu main target. Kemudian akhirnya sampai mengumpulkan kasus, menyimpan kasus nanti, oke, dan duit udah kurang nih, oke, kasus ini gua angkat, oke, kasus ini gua angkat, oh udah nggak ada kasusnya, kita bikin aja kasus. Sampai bikin kasus sendiri. Jadi dia sengaja menyakiti anjingnya buat demi dapetin uang. Ya. Wow. Kamu tahu bener? Saya tahu benar, saya ngobrol sama bekas karyawannya soalnya. Apa yang terjadi di kasus tersebut? Di kasus tersebut nama ya? Oke. Di kasus tersebut adalah seorang yang mengklaim diri dog lovers, memiliki shelter, kemudian dia memerintahkan karyawannya untuk memvideokan orang yang dia bayar untuk menyeret salah satu anjingnya. Menyeret? Ya, diseret pakai motor. Oh iya? Ya, kemudian itu viral, waktu sempat viral. Saya melihat dan saya memprediksikan ini kok kayaknya ada yang janggal ya, karena setelah diseret tidak berapa lama kemudian ternyata yang menyeret itu berhasil ditangkap oleh yang bersangkutan. Wah, hebat sekali yang bersangkutan ini, luar biasa hebat, bisa mengalahkan, bisa jadi polisi dia. Saya endus lah. Nah, akhirnya ngobrol lah saya sama sudah mantan karyawannya.
Dan ceritalah dia, itu kan si A sama si B yang bikin begini-begini. Oh ya, terus gimana? Dia cerita aja, saya dengar aja. Ya, jarang sekali orang sampai sengaja menyiksa untuk kemudian mencari itu. Mayoritas adalah mencari kasus, dalam artian mencari, ayo siapa yang punya kasus. Nah itu yang diupload, kemudian itu yang dijadikan main source. Alright, bentar saya pertanyaan dulu dengan yang kasus tadi ini ya. Pas kamu tadi bilang kan kamu interview ex karyawannya itu, kan udah terbukti berarti ada penyiksaan. Dilapor ke polisi nggak? Nggak. Kenapa? Sudah berlalu 2 tahun. Untuk saya sudah kadaluarsa. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk saya tidak semua, kalau semua kejahatan orang-orang ini harus kita tindak lanjut secara hukum. Bilanglah kita punya 100 orang yang seperti saya untuk menindaklanjuti, semuanya kecapean. Terlalu banyak, terlalu banyak. Kasusnya terlalu banyak, terlalu makan ya time consuming, money, ya energy, gitu ya, pikiran segala macam. Sementara orang-orang kayak saya masih kerja, saya nggak kerja, anak-anak di rumah makan apa kan gitu ya. Anak buah saya mau makan apa kalau saya nggak kerja? Gitu. Saya kerja cari pekerjaan saya ini saya harus menyisihkan untuk memproses kasus. Saya sendiri juga punya pengalaman kebetulan mungkin dengan shelter yang sama ya, tapi kita nggak usah sebut. Jadi waktu itu saya merescue, saya bantu investigasi dan lain-lain untuk satu rumah jagal di Jakarta Barat. Jadi oknum tersebut ini dia memang sengaja mau memotong anjing. Oh ya? Iya. Jadi dia awalnya suruh saya cari apa yang udah ada yang dipotong belum. Saya bilang tidak ada. Jadi dia suruh buat janji untuk potong anjing. Saya bilang saya tidak mau hadir. Kamu hadirkan saja anak buah kamu atau siapa kek gitu kan. Dia minta kamu suruh buat janji ke penjagalnya. Gitu, karena saya kan untuk investigasi. Untuk potong. Supaya ada korban. Tapi ketika dia telepon saya bilang, ini aku udah hubungi CNN, TV One, masih ada itu, ada voice note malah sampai sekarang masih saya simpan. Terus dia bilang, jangan lupa ya itu potong pastiin. Jadi dia mau ada dramanya seperti itu. Jadi orang ada apa sih namanya? Ya iba lah. Iba. Jadi judulnya adalah heroik. Heroik gitu. Sorry, ntar. Kalau heroik itu kan bisa 2 hal ya. Pertama, bukan heroik, maksudnya kasus ini bisa 2 hal. Pertama untuk dia pribadi yang punya shelter tersebut tuh muncul namanya. Atau kedua untuk kasusnya sendiri biar orang ngerti. Nah orang ini mau yang mana? Yang pertama. Yang pertama. Jadi gini, kalau mau ngerti nggak gitu. Kalau dia mau mengerti, maka yang dia tunjukkan adalah investigasi dalam kaitan wawancara. Maka akan diketahui dari wawancara itu apa saja yang dilakukan, tahapannya. Dan itu sudah ada, tahapannya sudah ada. Saya sudah menginvestigasi, saya sudah menanyakan mulai dari tahun berapa, sebulan berapa anjing. Sudah data-datanya. Sudah. Tapi dia mau ada sudah, bahkan ada video, ada suara, itu semua nggak cukup. Nggak cukup. Buat dia tidak heroik. Karena dia harus muncul sebagai penolong daripada anjing-anjing ini. Iya. Dan itu tidak masuk laporan polisi juga pastinya. Waktu itu dia bawa polisi, tapi dia lebih media duluan. Setahu saya nih, kayak zaman dulu pas saya masih kuliah, zaman di Amerika, mereka mau donasi untuk orang anak-anak yang lapar di Afrika. Harus tunjukin orang Afrika anak kecil yang perutnya gembung, yang kurus, Ethiopia dan lain sebagainya. Untuk bikin memang harus, karena untuk orang IBA mau donasi lewat dulu telepon, bukan zaman ini sekarang ya kan. Apakah salah nih misalnya ada shelter-shelter atau aktivis-aktivis yang memang tadi kamu bilang nyimpen kasus untuk biar narik orang punya emosi dan IBA untuk donasi. Apakah itu salah? Tapi beda dengan yang sengaja syarat pada itu beda ya. Maksudnya dan cuma sengaja yang mau memotong. Itu apakah salah? Kalau untuk saya salah. Kenapa? Kalau ada kasus, angkat kasusnya, jangan simpan. That's the first point. First point is jangan simpan. Ada kasus, angkat. Ini kasusnya. Ada kejadian begini. Kemarin saya berangkat ke Jawa Barat. Saya lakukan investigasi pribadi untuk sebuah tempat penampungan anjing sebelum kemudian dipotong. Kalau dapat waktu itu, saat itu juga, itu akan langsung diangkat kasusnya. Jangan dibiarkan, jangan ditunggu.
Apalagi sampai pakai bahasa seperti yang tadi Jakarta Barat itu ya, sembelih dulu. Saat lagi disembelih, saya masuk nanti, saya lihat. Wah, TV lihat segala macam. Lalu jadi jagoan neon, gitu ya. Kalau saya nggak bisa kayak begitu. Saya nggak tahu, saya nggak bilang yang orang ini specifically ya. Maksudnya in general. Tadi saya katakan lagi, contohnya tadi kasus yang orang Afrika donasi itu nggak ada muncul orang-orang dari organisasinya loh, cuma muncul nama organisasi, saya lupa namanya sekarang gitu. Nggak masalah, kalau kita juga banyak kok, waktu kasus gunung yang di Sulawesi yang meledak, batu apa namanya, saya lupa, yang satu pulau itu anjing-anjing itu harus dipindahkan. Itu memang disorot bagaimana si pemilik harus meninggalkan anjingnya karena kapal hanya buat orang, tidak buat anjing. Anjingnya ditinggal, disorot, sedih lihatnya. Tapi itu bukan penganiayaan. Benar. Itu untuk menunjukkan pada orang-orang, ini loh, lihat loh kondisinya kayak gini. Lalu berangkatlah orang-orang dari aktivis-aktivis dari Sulawesi ya. Merinding saya. Mereka luar biasa. Mereka turun pakai kapalnya, mereka angkut itu anjing-anjing itu ya. Jadi saat mereka angkut itu mereka bikin video. Ya. Untuk menunjukkan sama orang-orang, ini loh kondisinya kayak gini. Dan kita nggak punya all the money in the world. So please do assist. Please donate gitu kan ya. Itu dengan segala senang hati. Memang harus seperti itu. Tapi kalau kita mengekspos sesuatu bukan dalam kaitan kebutuhan. Cuma menurut saya ini, saya ngomong, saya bukan lagi mau debat ya, tapi menurut saya itu terjadi di setiap charity organization di seluruh dunia. Di mana memang mereka harus kata-katanya malah kata-kata exploitation orang Afrikannya, exploitation orang yang miskinnya, orang yang sakit, dan itu dieksploit benar-benar untuk dapetin donasi. Karena this organization juga kan, mereka kan ada susunan pembina lah dan lain sebagainya, perlu digaji juga, ada operational biaya dan lain sebagainya. Kalau saya, yang penting itu semua benar dan jujur. Jadi kamu nggak apa-apa cara market ini kan betul marketing namanya kan, in the sense ya, dia orang mau donate kan, kamu nggak apa-apa asal uangnya dipakai dengan benar dan tepat, ada transparansi. Kalau tapi Pak Roger nggak setuju loh. Kalau bukan nggak setuju, sah orang melakukan itu sah. Pasti kan, sorry, umuran kita nggak terlalu jauh kayaknya, Kang. Masih inget dong USA for Africa. Ya kayak gitu-gitu ya. Itu kan memang mau tidak mau kita mesti lihat di Ethiopia seperti apa. Ditunjukin orang udah kayak mayat masih hidup, ya kan? Ngelihatnya pun merinding. Tapi donasi yang masuk luar biasa. Ya kan? Yang bergerak artis-artis itu Amerika itu luar biasa. Hasilnya pun jelas gitu. Ada yang salah? Nggak ada yang salah. Benar. Tapi kalau, kasihan anjingnya tuh kayak gitu tuh. Contohin, taruh, video dulu. Itu sorry, tapi don't you think people do that? Force any organization loh? Enggak semua ya. Enggak semua, dalam arti gini loh. Kalau kita bicara orang utan, orang utan, mereka akan tunjukkan seberapa beratnya konservasi orang utan ini bisa bertahan. Ya, mereka menunjukkan seberapa beratnya, bukan menunjukkan seberapa menderitanya. Waktu kasus binatang liar di tempat di sana yang kurus kering nggak keru-keruan itu, ya. Disorot gitu. Disorot, ditunjukkan ini kesalahan dari pengelola. Sampai kurus begini nih binatang gitu loh. Oh, yang di zoo itu ya? Nah, itu kan bisa dibilang orang penganiayaan. Bisa dibilang, ini yang videoin, kalau sekarang kan zamannya apa-apa dikit-dikit, lu mau pansos lu kan gitu ya. Itu bukan pansos. Itu adalah ketergerakan hati untuk mengambil gambar, untuk menunjukkan, hey, lihat ada kondisi ini. What should we do about it? Itu kita lihat rumah yatim piatu. Apa yang dibikin? Kumpulin anak-anak yatim piatu itu semua ya kan. Kita lihat muka-muka mereka itu berarti nggak sah kok kayak begitu. Sah. Itu boleh. Selama tujuannya memang benar dan pemanfaatannya benar. Masalahnya kan sekarang adalah sudah dibuat footage-nya bagus. Tapi nggak dimunculin, supaya nanti kasusnya ada perlu uang lagi baru munculin. Nah, atau kemudian donasinya sudah masuk, tidak ada dia angkat itu. Padahal di Kemensos ada loh aturannya. Tiap kita mau minta dana itu kita mesti lapor, kita dapat ada PUB namanya ya. Untuk penggalangan uang dan barang gitu kan. Itu kan ada izinnya. Tiap 3 bulan itu habis izinnya. Satu hal kita bikin, hal berikutnya lagi
beda hal ya beda izinnya. Berarti yang penting transparansi, Iya. uangnya tuh kemana, dipakai untuk apa, jangan untuk pribadi dia sendiri, Yes. benar Ya, ya? Oke, dan itu- transparansi masuknya Iya. berapa, Iya, keluarnya berapa. Jadi yang terjadi sekarang ini di beberapa shelter, beberapa aktivis adalah uangnya nggak tahu kemana, Iya. benar Enggak, kan ya? bukan uang yang nggak tahu kemana kebanyakan. Pribadi lah. Uangnya, laporannya keluar, nggak ada laporan Masuknya masuk. kita Iya. nggak tahu. Kita nggak tahu masuk berapa, keluarnya ada. Dan Tapi kalau kita lihat, jadi kesannya kayak uangnya menderita sekali, tidak ada uang, tadi Yes. minta uang ya, lagi. nggak ada uang tapi bisa keluar terus uangnya gitu. Nah itu pun keluarnya pun itu juga istilahnya Bisa dipertanyakan. iya bisa masih dipertanyakan gitu loh, karena tidak ada proven Bukti, yang ada ya. bukti. Padahal itu kalau di Suka-suka Indonesia- nulis aja kan Iya. gitu. Padahal di Indonesia itu kan yayasan tuh juga harus masukin laporan keuangan, setahu saya loh. Iya. Iya. Juga ada pajak dan lain Ada sebagainya. beberapa shelter yang mengeluarkan itu. Saya senang sekali lihat itu. Ada setidaknya yang saya tahu ada 3 ya, yang mempublish secara real. Iya, iya. Ini loh laporan keuangan kita, masuknya dari donasi sekian, dari donasinya ada berapa total sekian. Pemakaiannya untuk ini total sekian, sisanya sekian. Ada. Itu ada. Ada. Oke. Ada. Ketika seseorang membantu uang nih, atau bantu apapun juga makanan dan lain sebagainya, apa sih red flag daripada seorang aktivis shelter yang kamu harus kasih tahu nih, biar kalau ada red flag ini mendingan jangan donat ke sana. Bisa share nggak? Ya mungkin dari Pak Roger dulu kali ya. Kalau saya, kalau dia baik ke orang, dia baik ke binatang, Sorry, tapi banyak orang tuh banyak bisa pura-pura kok Pak Roger. ya. Tapi Benar. kita bisa lihat kok genuinity ya. Kalau orang ini banyak bermasalah sama orang, Betul. berarti dia tidak baik sama orang. Oke. Jadi Ya. kalau jadi masalah, orang ini problematik lah, orang ini Yes, problematik. hati-hati. Oke, apalagi red flag-nya? Kalau untuk saya yang untuk saya jadi red flag adalah orang itu sendiri bagaimana. Saya selalu respect sama shelter, orang yang punya shelter dan bekerja. Bekerja sih di luar shelter tersebut. Jadi bukan dari shelter dia hidup, tapi dari pekerjaannya dia hidup. Jadi ada kerjaan lain ya. Dia Oke. punya pet shop, dia Sure, punya sure. grooming, dia punya pet transport, Oke, dia oke. punya toko baju, dia punya apalah Iya, ya. iya. Itu menunjukkan saya hidup dari sini dan anak-anak bull ini hidupnya dari donasi, Oke. gitu Alright, ya. fair. Itu Oke. satu poin. Oke. Poin kedua, gaya hidup. Yes. Oh, dia sering munculin dia lagi ada di kafe yang mahal gitu ya, atau dia sering Lagi munculin. liburan-liburan Ada satu orang di gitu Bali, kan. yang selalu muncul ketika dia selalu dengan bangga memvideokan dia sedang ada di atas truk sampah, ngangkutin sampah, seorang ibu-ibu ya. Saya selalu lihat kenapa nih orang selalu mainannya sampah gitu kan. Sampai saya tertarik gitu kan, saya endus gitu, saya lihat oh ya dia punya anjing banyak. Dan dari sampah itu dia pilah-pilah mana yang bisa buat anjingnya, mana yang enggak. Kerjaan dia memang pengangkut sampah. Wah, saya respect banget. Oke. Jadi Oke, kita lihat sure. aja, lihat tampilan dia Orangnya, apa, iya. apa yang dia tampilkan. Saya tahu pasti kalau orang yang ada kok yang suka nolongin anjing dengan usaha yang luar biasa. Dia punya usaha di Pik 2 gitu ya, dan dia nolongin anjing gitu. Dia nolongin anjing banyak macam-macam dan selalu saya rarely dengar ada masalah. Oke. Kalau orangnya baik pasti jarang ada Oke, masalah. sure. Betul. Kalau Katie apa? Buat saya sih sama ya, bagaimana perlakuan itu, karena saya juga ada trauma sendiri gitu loh terhadap salah satu oknum shelter yang memang tidak ada keterbukaan dan perlakuan dia terhadap kita manusia ini Kurang baik. bukan kurang baik lagi, sangat-sangat tidak manusiawi. Oke. Mau itu dari orang tua, perempuan, anak-anak, itu dikatakan dengan kata-kata yang sangat merendahkan dan sangat-sangat kotor sekali. Iya. Sementara Umum, donaturnya misalnya, mayoritas dari kalangan Iya. itu. Oke. Alright. Oke. Nah, Jadi sorry, go ahead. Oh ya, jadi red flag saya itu ya ternyata setelah saya lihat memang sangat banyak sekali nih orang problem dengan banyak orang. Gitu, bahkan laporan dia sudah di mana-mana. Jadi ya thanks God buat saya ternyata saya dilindungi nih dari Tuhan gitu. Oke. Dan akhirnya saya bisa bertemu dengan kawan-kawan salah satunya Pak Roger ini. Jadinya saya bisa dapat lebih banyak
edukasi lah. Oke. Gitu. Misal contohnya kita jenguk shelternya tersebut, terus shelternya anjingnya banyak yang sakit-sakit. Nah, itu apa itu red flag atau nggak red flag? Atau emang karena nggak ada biaya? Kalau untuk saya itu bukan red flag. Bukan red flag. Kalau saya lihatnya satu, kita datang anjingnya berpenyakit semua atau sebagian. Saya juga nggak tahu, kalau kelihatan kan kita nggak bisa kata dari dalam anjing, kata luarannya doang. Gini ya, anjing sama kayak kuda, binatang sama kayak manusia, ya. Kalau rambutnya mengkilat, pasti perawatannya bagus, gizinya bagus. Kalau rambutnya kusem, pasti dia kurang gizi. Tapi kalau misalnya contohnya kan dari bone gitu, kan anak kan nggak bisa sampai detail rambutnya harus mau bersih. Ya, gimana? Enggak, harus bisa bersih. Harus bisa kalau dia punya shelter. Tapi saya shelter bau loh shelternya. Ya itu. Tapi ada yang enggak juga. Ada yang bersih. So, ada yang pergi satu yang nanti dia dibawa deh ke shelter X ada tuh. Itu bagus, bersih. Tapi berapa anjing berapa dulu? Kalau dikit mungkin bisa, kalau dari bone mana bisa. Anjingnya ratusan kok anjingnya. Anjingnya ratusan. Jadi tadi kan bilang kalau bisa ke shelter terus nggak teratur, kan bukan red flag. Iya, gini. Kalau kita datang semuanya sakit, ya itu red flag. Okay. Tapi kalau kita datang ada anjing yang sakit, kita bisa tanya sama dia, kenapa itu? Ada yang sengklek kakinya gitu, kenapa nggak diobati? Nanti keluar tuh, iya, soalnya biayanya besar, gini. Oke, berapa biayanya? Yuk, yang itu saya biayai yuk, gitu. Nah, itu yang kejadian gitu. Tapi kalau semuanya, ya semua bermasalah ya kita udah langsung, nggak terawat lah. Tapi itu kayak tadi ya, bau ya. Iya. Kalau bau berarti kan tidak bersih. Iya. Ya, kalau sesuatu tidak bersih, udah pasti penyakit. Hanya orang kotor yang senang hidup di tempat kotor. Tadi pas awal-awal ya Pak Roger mention katanya bisnis shelter ini katanya bisa cuan, bisa make money. Bukannya susah ya, seingat saya. Maksudnya biaya vet tuh kan mahal, makanan mahal. Kok bisa jadi cuan di sini? Ya, kerja sama dong. Kerja sama? Sama vetnya juga bisa kerja sama. Jadi vetnya juga ikut curang gitu? Oh, banyak sih vet ikut curang, banyak. Tapi anjing banyak mati dong nanti kalau gitu. Misalnya banyak anjing mati. Terus memang mereka pikirin, enggak. Jadi gini loh. Makanya ada shelter yang juga tidak bisa dikunjungi kan ya? Iya. Sengaja nggak boleh. Sengaja nggak boleh. Minta alamatnya susah. Bahkan orang sampai mana saya mau kirim makanan atau segala macam tidak dijawab. Gitu. Cuma boleh kirim uang aja. Oke, jadi apakah kamu mengadvis mungkin lebih baik jangan langsung kasih donate uang, tapi donate misalnya contohnya makanan atau barang atau mungkin langsung ke vetnya, mungkin apa lebih baik kayak begitu? Cek dulu, cek minta dulu. Alamatnya, dia kasih nggak alamatnya, saya mau berkunjung, boleh atau tidak? Kalau dia kasih alamat dan boleh berkunjung, dia open, lebih aman. Lebih aman, jelas. Kalau dia nggak open, tanda tanya besar, kenapa tidak open? Belum tentu ada anjingnya. Belum tentu ada anjingnya. Jangan-jangan ngakunya anjingnya 300 padahal cuma ada 20 gitu kan ya. Anjing pribadi dia lagi. Nah, gitu. Jadi kita mesti lihat itu gitu. Kalau saya sih bilang patokannya adalah datang, lihat. Kalau tidak bisa datang, jangan disumbang. Tapi yang tadi donation itu apakah make sense? Jadi jangan uang tapi lebih banyak bentuk barang atau service? Enggak juga sih. Mungkin mau diawali untuk melihat dulu. Kalau saya ya, saya memang diawali dengan makanan dulu kalau saya. Makanan dulu ya. Ini pribadi ya. Pribadi saya, tapi setelah itu baru saya ada bantu uang, seperti itu juga. Ketika kita sudah melihat bahwa ini benar, gitu. Karena mereka kan tidak hanya butuh makanan aja, tapi mereka juga butuh uang juga. Gitu. Karena kita kirim makanan, kita kirim 10 sak, dikasih ke anjingnya 3 sak, yang 7 sak dijual. Kita mau ngomong apa coba? Kita mau taunya bagaimana? Kita nggak bisa tahu. Jadi semuanya kan apa yang terjadi operasional seperti apa itu adanya di mereka. Kita hanya bisa berhati-hati. Jadi jangan saya mau nyumbang tapi saya takut nanti dipakainya nggak benar. Kalau saya bilang nyumbang aja. Karena kenyataannya kalaupun dia pakai tidak benar, yang dosa dia bukan kita. Sumbang aja, jangan takut, jangan takut menyumbang, tapi aware bahwa saya harus tanya alamatnya di mana. Tadi yang red flag ada apa enggak? Harus lebih mencari tahu dulu lah. Dan banyak ngobrol kali ya mungkin ya. Saya kan tadi saya bilang saya donatur ya. Saya pengen donate uang makanan ya kepada ini. Kalau Kathy sendiri deh, kamu donate kemana sekarang jadinya? Sahabat Setia Satwa. Sahabat Setia Satwa. Itu untuk anjing atau anabul? Anjing. Ada kucing juga. Ada kucing. Tapi lebih ke anjing. Terus saya juga ada di Bali ada.
Kayaknya banyak yang di Bali ya anjing-anjing ini. Banyak karena memang populasi anjing di Bali besar. Iya, benar. Populasi kucing juga lebih besar lagi sebenarnya. Memang anjing kan bahasanya adalah 10% dari orang Indonesia itu pelihara anjing. Oh, 10%? Ya. Wow. Tapi 10% itu kan banyak itu kan yang buat flexing kan? 47% pelihara kucing. Oh, pasti. Jadi penyuka-penyukanya itu ada. Gitu. Populasi anjing dan kucing luar biasa banyak di mana-mana. Cuma memang kalau di Bali banyak orang-orang luar yang nimbrung, akhirnya memang di Bali jadi lebih banyak. Saya di Bali itu bahkan pernah tahu tempat di mana mereka merawat itu kuda yang udah tua, yang sudah biasanya nggak bisa dipakai lagi lah untuk pertanian dan lain sebagainya. Itu mungkin kamu juga tahu ya di sana orang bule yang juga pegang di sana itu loh. Dokternya dari Denpasar. Gitu ya. Dokter Budiano yang pegang. Roger, kalau Pak Rogers ini gimana? Apa yang akan merekomendasi untuk shelter? Untuk donasi, saya cenderung donasi dengan cara saya yang lain beda ya. Saya donasi case per case. Jadi kalau ada kayak waktu itu ada kasus Oma Mili ya. Oma Mili dimasukin ke klinik dan ownernya tidak bisa tebus. Untuk tebus itu akan sulit gitu. Ya udah saya tebus di situ, saya tebus langsung. Atau kayak saya paling suka seperti yang saya bilang tadi, saya paling senang ada shelter yang punya pekerjaan. Ketika ada shelter yang kontak saya bilang di Bali, Pak Roger, kita bikin kaos loh gini. Bisa lo pakai fotonya Olive tuh anjing saya gitu. Oke. Saya kirim fotonya Olive. Nih, bikin jadi kaos. Saya beli. Maka itu memberikan mereka kail, bukan ikannya gitu ya. Atau ini saya beli dalam kaitan yang sama. Ya. Tidak makan anjing. Saya juga punya. Ini baju yang judulnya kampanye untuk tidak makan anjing, dikeluarkan oleh shelter, oleh Animal Defender Indonesia. Ya, dan saya beli, ya support. Saya lebih senang support yang berbuat jelas gitu. Ini saya bikin ini loh. Yuk kita support yuk. Kalaupun saya lagi nggak punya duit gitu kan. Oh ya, ntar gue cariin yang. Coba kirim ininya, flyersnya kirim ke gue, ntar gue share. Jadi kayak gitu aja. Jadi itu cara berdonasinya menurut saya lebih memecut ya. Ayo, you do something that gives you profit, dan I'll buy it. Gitu. Alright, that's fair. But again, I think message kita terakhir itu ya, yang tadi kamu semua setuju ya, adopt, don't shop. I also try to do that. Donasi ke shelter juga. Ya, kalau mau donasi silakan berdonasi, tapi cari tahu dulu. Kayak saya tuh suka yang tadi saya bilang di Semarang itu, sama di Palembang juga ada, juga dari Animal Defender. Itu mereka terbuka. Mereka benar-benar ada laporannya. Kalau di Sahabat Setia Semarang itu saya jadi otak orang tua asuh. Jadi mereka selalu update seperti itu. Ini udah steril loh, ini udah divaksin, ini saat ini begini. Di-update setiap waktu. Terus uangnya juga jelas. Yang di Palembang juga jelas. Paling enak adalah selalu tanyanya itu. Iya. Kalau saya nyumbang sama kamu ada laporan keuangannya nggak? Iya. Kalau ada, then But thank you so much ya Pak Roger ya. Thank you Kathy for coming here. Appreciate it ya. Adopt, don't shop ya, jangan lupa. Adopt, don't shop. Thank you guys. ya.